Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kami yang berjudul Penerapan Metode Fusi Mamdani untuk mengukur kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi. Kelompok kami terdiri dari Dwi Iswanto, Ilyas Adi Nugroho, Muhammad Aldo Ferisko, Rifki Fadila, Rio Febrial Syarif, dan saya sendiri, Wahyu Susanto. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awali dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan dasar utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Mahasiswa sebagai tulang punggung atau penerus menjadi tenaga profesional yang berkualitas untuk membangun bangsa dan negara. Keadaan yang mengancam keberadaan kehidupan seseorang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan dapat mengganggu jiwa, berupa kecemasan, kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut. Kemudian, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui tentang informasi mengenai data mining, mengetahui apa itu metode fusi Mamdani, ketiga, mengukur seberapa besar atau tingkatan kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi. Dan yang keempat tentu saja memenuhi tugas mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis. Ruang lingkup penelitian kami terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum adalah mengenai penentuan tingkatan kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi. Secara khusus, mengenai tingkatan kecemasan mahasiswa teknik informatika dalam menghadapi skripsi. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori terdiri dari tinjauan jurnal dan tinjauan pustaka. Tinjauan jurnal. Di sini kami akan menyampaikan sampel saja, ada 2 jurnal yang kami pakai dari beberapa jurnal yang kami sampaikan melalui proposal kami. Yang pertama adalah jurnal dari Halgin dan Whitburn tahun 2010, bahwa kecemasan atau anxiety lebih berorientasi masa depan dan bersifat umum, mengacu pada kondisi ketika individu merasakan kekhawatiran atau kegelisahan, ketegangan, dan rasa tidak nyaman yang tidak terkendali mengenai kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang buruk. Kemudian yang kedua adalah jurnal dari Dayakisni dan Hudaniyah tahun 2015, bahwa kecemasan sendiri merupakan suatu respon yang beragam terhadap situasi-situasi yang mengancam, yang pada umumnya berwujud ketakutan kognitif, keterbangkitan syaraf fisiologis, dan suatu pengalaman subjektif dari ketegangan atau kegugupan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, dimulai dari pengertian kecemasan. Kecemasan merupakan rasa khawatir dan takut yang tidak jelas sebabnya. Seseorang yang mengalami kecemasan seringkali tidak dapat menyebutkan penyebabnya dengan jelas. Inilah yang mengakibatkan seseorang mengalami kecemasan biasanya mempunyai pandangan subjektif terhadap perasaan dan peristiwa yang dialami. Kecemasan dapat bersifat fisik maupun psikis. Kecemasan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah kecemasan normal dan kecemasan abnormal. Kecemasan normal biasanya adalah suatu reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman dan cenderung untuk merasakan berbagai macam keadaan sebagai keadaan yang membahayakan atau mengancam dan cenderung untuk menanggapi dengan reaksi kecemasan. Sedangkan kecemasan abnormal adalah jika terjadi dalam situasi yang dapat diatasi dengan sedikit kesulitan oleh kebanyakan orang. Perasaan cemas yang terus-menerus dan tinggi intensitasnya akan sangat mempengaruhi fungsi individu, sosial, relasi, dan fungsi sekolah atau pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, bagian ketiga adalah metodologi penelitian.
Yang pertama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Sumbernya dapat berupa referensi, wawancara, observasi, dan lain-lain. Subjek penelitian kali ini adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Nusa Mandiri. Adapun ciri-ciri subjek penelitian yaitu mahasiswa yang masuk kategori untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Yang pertama, tidak mengambil mata kuliah selain skripsi. Yang kedua, sudah mendaftar skripsi minimal 3 bulan. Yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan sampingan. Atau bisa diambil kata lainnya adalah mahasiswa tersebut murni hanya kuliah, tidak sambil bekerja. Kemudian yang keempat, belum menikah. Dan yang kelima, memiliki skor yang telah ditentukan dalam skala kecemasan. Mengenai skor ini akan dijelaskan kemudian. Yang kedua adalah metode logika fusi. Sebelum munculnya teori logika fusi, dikenal sebuah logika tegas atau crisp logic yang memiliki nilai benar dan salah secara tegas. Sebaliknya, logika fusi adalah suatu logika yang memiliki nilai kegaburan atau kesamaran antara benar dan salah. Dalam teori logika fusi, suatu nilai bisa bernilai benar atau salah secara bersamaan. Namun, berapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah metode Mamdani. Metode Mamdani diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 dan disebut juga dengan metode Max-Min. Motivasi utama teori fusi logik adalah memetakan sebuah ruang input ke dalam ruang output dengan menggunakan if-then rule. Menurut Kusuma Dewi, ada 4 tahapan untuk mendapat output, yaitu pembentukan himpunan fusi, aplikasi fungsi implikasi pada metode Mamdani, komposisi aturan, dan yang keempat, penegasan defusi. Kemudian untuk hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Ilyas. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilyas Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Dalam penyusunan penerapan logika fusi Mamdani untuk menentukan tingkat kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi terhadap beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dalam penyusunannya. Setelah dilakukan perhitungan dan percobaan, maka didapatkan hasil penentuan kondisi kecemasan yang dihadapi dengan menerapkan metode fusi Mamdani dengan MATLAB. Dan yang kedua, di sini ada pembahasan. Ada 5 tahap dalam penerapan logika fusi. Yang pertama, ada menentukan himpunan fusi. Yang kedua, pembentukan basis pengetahuan fusi. Yang ketiga, aplikasi fungsi implikasi. Yang keempat, komposisi antar rule. Yang kelima, defusifikasi. Yang pertama, kita menentukan himpunan fusi. Yang pertama ada variabel gejala fisik dan variabel gejala psikis. Dari variabel gejala fisik ada ujung-ujung jari terasa dingin, yang kedua pencernaan tidak teratur, yang ketiga detak jantung cepat, yang keempat keringat bercucuran, yang kelima tidak nyenyak tidur, yang kelima nafsu makan hilang, yang keempat sering terjadinya kepala pusing. Yang terakhir ada sesak nafas. Variabel gejala psikis yang pertama, ketakutan berlebihan.
Yang kedua, merasakan akan ditimpa bahaya. Yang ketiga, tidak bisa fokus. Yang keempat, tidak berdaya atau rendah diri. Kelima, hilang percaya diri. Dan selanjutnya tidak tentram. Dan yang terakhir, ingin lari dari kenyataan. Nah, di sini ada tabel fungsi. Nah, pertama ada gejala fisik, ujung jari terasa dingin. Rangnya dari 0 sampai 10. Nama himpunan fusi dominan buruk, cukup, baik. Ini tabel pembentukan himpunan fusi. Dan selanjutnya ada pembentukan basis pengetahuan fusi yang kedua. Barisan aturan-aturan atau rule dalam bentuk if then yang disesuaikan dengan penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya yang ketiga ada aplikasi fungsi implikasi. Untuk mendapatkan nilai A predikat hasil implikasi dengan cara memilih output himpunan fusi sesuai dengan derajat keanggotaan yang terkecil. Dan yang keempat ada komposisi antar rule. Solusi himpunan fusi diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fusi dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Dan yang terakhir ada defusifikasi. Defusifikasi ada dua. Yang pertama, input dari proses defusifikasi adalah suatu himpunan fusi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fusi tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fusi dalam rank tertentu, maka harus diambil suatu nilai script tertentu sebagai output. Dan yang kedua ada batas nilai output dalam mengetahui tingkatan kecemasan yang dialami mahasiswa dalam menghadapi skripsi. Ada 3. Yang pertama, tingkat kecemasan baik, batas nilai output kurang dari 5. Yang kedua ada tingkat kecemasan cukup, batas nilai output kurang dari 7,5. Dan yang terakhir, ketiga, tingkat kecemasan buruk, batas nilai output lebih dari 7,5. Terima kasih Saudara Ilyas. Selanjutnya adalah perhitungan dengan MATLAB yang akan disampaikan oleh rekan Dwi Iswanto. Dipersilakan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penerapan metode fusi Mamdani untuk mengukur kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini ada 3 variabel, 2 input dan 1 output. Satu input yaitu gejala fisik, yang kedua adalah gejala psikis, terus untuk yang outputnya adalah kecemasan. Langsung saja kita buka aplikasi MATLAB. Nah, untuk di aplikasi MATLAB kita ketikkan fusi. Enter. Karena kita butuh 2 input, maka kita tambahkan satu lagi dengan cara edit add variable input. Di variabel input 1 kita kasih nama gejala fisik. Untuk yang variabel 2 kita kasih nama gejala psikis. Dan untuk outputnya kita kasih nama kecemasan. Nah, selanjutnya kita isi untuk di dalamnya. Itu di membership function-nya. Di sini kita ada 3 membership function. Yang pertama adalah buruk, sedang, dan baik. Caranya untuk range-nya kita ubah dulu ke 0 sampai 10. Untuk membership function yang pertama, kita kasih nama buruk.
Ini menggunakan trapesium. Untuk membership yang kedua adalah sedang. Membership yang terakhir kita kasih nama baik. Terus untuk input yang kedua di gejala psikis kita juga isikan range-nya 10, namanya buruk, yang kedua sedang, yang terakhir baik. Di variabel output kita juga masukkan yang sama. Range-nya di 10, 0 sampai 10. Versi function-nya yang pertama huruf, yang kedua sedang, yang terakhir baik. Oke, jika sudah semua, kita masukkan rules-nya. Di sini untuk fungsi Mamdani kita menggunakan OR. Jika buruk dan atau OR buruk, rules-nya baik. If sedang, OR sedang, then sedang. Yang terakhir if baik, OR baik, then buruk. Jika sudah, kita coba lihat hasilnya. Di sini jika gejala fisiknya 5 dan gejala psikisnya 5, nilai kecemasannya adalah 5. Coba kita lihat untuk dari aturannya. Yaitu tingkat kecemasan baik, batas nilai outputnya kurang dari 5. Jadi kalau 5 berarti masuknya ke cukup. Jadi tingkat kecemasan cukup itu batas nilai output kurang dari 7,5.
Jika 7,5 ke atas berarti tingkat kecemasannya adalah buruk. Coba kita lihat di aplikasi MATLAB-nya. Nah, untuk 5 gejala fisik dan 5 gejala psikis, kecemasan 5 sama dengan sedang. Jika gejala fisiknya 1,32, gejala psikisnya 5, kecemasannya 7,5, 7,11, jadi masih sedang. Jika kita coba di kecemasannya fisik, gejala fisiknya 7,65, gejala fisiknya 5, ini kecemasannya 2,89, berarti ini baik. Jadi 2,5 berarti kurang dari 5, berarti nilainya adalah baik. Jika gejala fisiknya baik dan gejala psikisnya juga baik, kecemasannya juga baik. 1,75. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dwi Iswanto untuk penjelasan terkait perhitungan dengan MATLAB. Terima kasih Saudara Dwi Iswanto atas penyampaian perhitungan dengan MATLAB-nya. Di bab terakhir yaitu penutup, kami sampaikan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, dengan penggunaan logika fusi, tingkat kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi dapat diketahui dengan cepat. Pengukuran tingkat kecemasan mahasiswa dapat menggunakan MATLAB R2009B agar nantinya bisa didapatkan interface yang lebih interaktif, sebagaimana yang tadi telah kami contohkan. Kemudian, penerapan logika fusi Mamdani di sini hanya sebatas pada pengukuran tingkat kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi, tidak sampai pada pengambilan keputusan. Kemudian, saran-sarannya adalah perlu adanya kesiapan sistem yang berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan agar sistem dapat memberikan dukungan hasil yang terbaik. Hasil penelitian ini perlu disosialisasikan kepada mahasiswa, sehingga dapat dicari solusi terbaik dari kondisi yang sedang dihadapi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam penentuan tingkat kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi. Dibutuhkan masukan, saran, dan kritikan agar dapat memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini agar lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok 6, semoga dapat memberikan manfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.